Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sifat-sifat estimasi kuadrat terkecil untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Laude Suryadi, SE MSc. Baik, langsung saja. Pada sifat-sifat estimasi kuadrat terkecil ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu simple linear regression model atau biasa disebut dengan regresi linear sederhana. Pada regresi linear sederhana ini memiliki rumus utama yang dimana YI sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikalikan dengan XI ditambah dengan UI, yang dimana YI merupakan pengeluaran mingguan keluarga, XI merupakan pendapatan mingguan keluarga. Nah, model regresi linear sederhana ini digunakan untuk memproduksi pengeluaran makanan berdasarkan pendapatan mingguan dengan persamaan YI sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikalikan dengan XI ditambah UI. Nah, dimana beta 1 merupakan intercept, yaitu nilai dari Y1 ketika X1 sama dengan 0. Pada beta 2 ini koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y1 untuk setiap perubahan 1 unit X1. UI ini merupakan UI ini merupakan error term atau disturbansi untuk tingkat X1. Ini yang diberikan tingkat pengeluaran makanan yang diharapkan dapat dihitung menggunakan persamaan estimasi nilai YI dengan syarat XI sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2. XI di mana ekspektasi Y1 ini dikondisikan pada XI sama dengan beta 1 tambah beta 2 dikalikan dengan XI. Rumus atau persamaan ini juga biasa digunakan untuk memproduksi rata-rata pengeluaran keluarga berdasarkan pendapatan keluarga. Baik, selanjutnya property of the simple linear regression model atau property of the simple model ini terbagi beberapa bentuk. Yang pertama itu Y sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikalikan dengan XI ditambah dengan UI. Yang kedua, di mana ekspektasi dari UI sama dengan 0 dan setara dengan ekspektasi dari YI sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 dikalikan dengan SI diharapkan 0, karena berarti kesalahan dari ini tidak cenderung ke arah positif atau negatif. Baik, yang ketiga, varians UI atau standar varians UI sama dengan standar deviasi pangkatkan dengan 2. Pada varians UI ini setara juga dengan varian Y1, yang artinya varians dari kesalahan UI ini dalam model yang kita harapkan itu konstan. Dari yang berarti bahwa sebelum kesalahan kita tidak berubah tergantung pada variabel lain dalam model. Baik, yang keempat itu covariance. Covariance antara UI dengan UJ sama dengan UJ artinya kesalahan untuk pengeluaran hubungan dengan kesalahan untuk parameter 1. Yang kelima, X1 not constant for every observation, yang dimana XI tidak konstan untuk setiap pengamatan, berarti XI bertambah antara pengamatan yang berbeda. Yang keenam itu UI berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dengan covariance yang setara dengan Y1. Distribusi normal dengan rata-rata beta 1 ditambah dengan beta 2 dikalikan dengan XI. Dan variance artinya kesalahan dalam model ini kita harapkan mengamati distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variance konstan. Baik, yang selanjutnya parameter populasi beta 1 dan beta 2 ini adalah konstan. Populasi yang tidak diketahui dalam konteks model regresi beta 1 dan beta 2 adalah parameter yang kita coba perkirakan ketika B1 dan B2 ini formula daripada nilai spesifik mereka itu disebut estimator dari beta 1 dan beta 2 yang merupakan variabel acak karena mereka ini berbeda dari sampel ke sampel. Baik, selanjutnya
estimator a random variable atau estimasi adalah variabel acak. Dalam konteks regresi linear estimasi kuadrat terkecil seperti beta 1 dan beta 2 ini adalah variabel acak. Ini karena mereka itu dihitung dari sampel data yang juga acak. Ada beberapa properti penting yang dari estimasi yang perlu diketahui. Yang pertama itu mean atau rata-rata. Nilai rata-rata dari estimasi, nilai kita mengambil sampel data yang menghitung estimasi untuk setiap sampel. Yang kedua itu varian, ini untuk mengukur seberapa jauh estimasi kita berbeda dari mean. Yang ketiga itu variance, ini untuk mengukur sejauh mana dua estimasi itu bergerak bersama. Yang keempat itu probability distribusi, atau ini merupakan distribusi probability dari estimasi atau gambaran asli yang bisa kita ambil dari estimasi tersebut. Baik, selanjutnya the expected value of B1 and B2 atau nilai harapan dari B1 dan B2. Dalam konteks regresi linear ini, B1 dan B2 itu adalah estimasi kuadrat terkecil untuk koefisien regresi. Mereka itu dihitung dari sampel data, dan karena anu tersebut acak, B1 dan B2 juga merupakan varians acak. Oleh karena itu, kita bisa bahas tentang nilai harapan atau ekspektasi mereka. Dengan itu, maka rumus kuadrat terkecil untuk estimasi dalam kasus regresi sederhana itu adalah sebagai berikut. B2 sama dengan N. N itu adalah jumlah. N itu adalah jumlah. B2 sama dengan jumlah sigma XI dikalikan dengan YI dikurang sigma SI dikalikan dengan sigma YI per jumlah sigma XI dikuadratkan dikurang sigma XI dikuadratkan, sehingga menjadi sigma XI YI per sigma XI dikuadratkan. Untuk B2-nya, Y rata-rata atau Y bar dikurang B2 X bar, di mana Y bar atau Y rata-rata sama dengan sigma YI diperkan dengan N, dan X bar atau X rata-rata sama dengan sigma XI diperkan dengan N pula. Baik, selanjutnya mulai estimasi dari UI sama dengan 0 menjadi estimasi dari B2 itu sama dengan 0 pula. Baik, selanjutnya unbiased estimator atau estimasi tidak bias. Estimasi tidak bias ini dikatakan tidak bias jika ekspektasi atau rata-rata dari estimasi tersebut sama dengan parameter yang ingin diestimasi. Maka kita ambil contoh estimasi B2. Jika kita memiliki hasil bahwa estimasi dari B2 ini sama dengan beta 2, ini berarti bahwa distribusi dari B2 itu terpusat pada beta 2. Nah, dengan kata lain, rata-rata dari B2 ini mungkin adalah beta 2 karena distribusi dari B2 terpusat pada beta 2. Kita bisa mengatakan bahwa B2 itu adalah sebuah estimasi yang tidak bias untuk beta 2. Baik, selanjutnya wrong model specification atau spesifikasi model yang sama, yang dimana hasil ketidakbiasan pada slide sebelumnya itu mengasumsikan bahwa kita menggunakan model yang benar. Jika model yang salah itu atau tidak ada variabel penting, maka estimasi dari UI itu tidak sama dengan 0. Maka estimasi dari B2 tidak sama dengan beta 2. Untuk contohnya itu, Y sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2, X dikalikan dengan X2 ditambah beta 3 dikalikan dengan X3 ditambah V, yang dimana beta 3 ditambah dengan X3 tambah V merupakan U, sama dengan beta 3 dikalikan dengan X3 ditambah V yang merupakan estimasi dari UI yang tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya unbiased estimator of the intercept atau penafsir intercept yang tidak memihak. Dengan cara yang sama, penduga dari B1 ini dari sebuah intercept atau konstanta dapat menunjukkan sebagai penduga dari beta 1 yang tidak bias. Jika model ditentukan dengan benar, estimasi dari B1 sama dengan beta 1. Baik, selanjutnya equivalent expression for B2. Nah, untuk ekspresi yang setara dengan B2 itu, B2 sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata dikalikan dengan YI dikurang Y rata-rata per sigma XI
dikurang X rata-rata dikuadratkan, sehingga menjadi sigma XI YI per sigma XI dikuadratkan. Selanjutnya perluas dan kekalikan atas dan bawah itu dengan nilai N, sehingga menjadi B2. N itu nilai adalah N itu jumlah dari sigma. N itu adalah jumlah. B2 sama dengan jumlah dari sigma XI dikalikan dengan YI dikurang sigma XI dikalikan dengan sigma YI di per jumlah sigma XI dikuadratkan sama dikurang sigma XI dikuadratkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah jumlah dari hasil dari pengolahan data pada menu SPSS, di mana ada variabel, ada koefisien, ada standar error, ada statistik, ada probabilitas. Baik, selanjutnya variance of B2 atau variance dari B2. Mengingat Y dan U mempunyai variance standar deviasi dipangkatkan dengan 2, maka variance penduga dari B2 itu menjadi variance dari B2 itu sama dengan standar deviasi dipangkatkan dengan 2. Nah, sehingga menjadi B2 ini merupakan fungsi dari YI. Nilai dari variabel ini tidak melibatkan YI yang salah. Baik, selanjutnya variance of B1 atau variance dari B1. Diberikan dari B1 sama dengan Y rata-rata dikurang B2 dikali B2 X rata-rata. Bx variance dari estimator B1 itu adalah variasi dari B1. Itu sama dengan standar deviasi dipangkatkan 2 nilai mutlak dari sigma XI dikuadratkan di per jumlah sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan, sehingga sama dengan standar deviasi dipangkatkan dengan 2 di nilai mutlak dari sigma XI dikuadratkan di per jumlah sigma XI dikuadratkan. Selanjutnya covariance of B1 and B2 atau variance dari B1 dan B2. Covariance B1 dan B2 ini memiliki rumus, yakni standar deviasi dipangkatkan dengan 2 nilai mutlak dari min X rata-rata di per sigma XT dikurang X rata-rata dikuadratkan, sama dengan standar deviasi dipangkatkan dengan 2 nilai mutlak dari min X rata-rata di per sigma XI dikuadratkan. Jika X sama dengan 0, kemungkinan dapat berubah tanpa mengikuti variasi lainnya. Baik, selanjutnya estimating the variance of the error term, standar deviasi dipangkatkan dengan 2, di mana UI topi sama dengan YI dikurang B1 dikurang B2 dikalikan dengan XI menjadi standar deviasi dipangkatkan dengan 2. Sigma dari TI sama dengan 1 kali U parameter I dipangkatkan dengan 2 dengan TN dikurang 2, sehingga standar deviasi dipangkatkan dengan 2 parameter itu adalah penduga yang tidak bias. Baik, selanjutnya what factors determine variance and covariance, atau faktor-faktor apa saja yang menentukan variance dan covariance. Jadi faktor-faktor yang menentukan variance dan covariance terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama itu standar deviasi adalah ketidakpastian tentang nilai YT, ketidakpastian oleh B1, B2 dan hubungannya. Yang kedua itu makin menyebarnya nilai XT, semakin besar pertanyaan pada B1, B2 dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu lebih besar ukuran sampel atau N, semakin kecil variance dan covariance-nya. Yang keempat itu variance B1 adalah besar kuadrat dari X, nilainya itu jauh dari 0 atau kedua arah. Yang kelima itu perubahan kemiringan B2 tidak berpengaruh terhadap intercept ketika min sampel adalah 0. Jika min 1 positif, covariance-nya itu antara
B2 dan antara B1 dan B2 itu akan menjadi negatif dan sebaliknya. Baik, selanjutnya property of the least squares residual atau sifat residu kuadrat terkecil. Nah, yang pertama itu sigma UI topi sama dengan 0 atau sigma EI sama dengan 0. Yang kedua itu sigma UI topi dikalikan dengan XI sama dengan 0 atau sigma EI dikalikan dengan XI sama dengan 0. Yang ketiga itu sigma YI dikurang YI topi dikalikan dengan YI topi dikurang Y rata-rata sama dengan 0 atau sigma I dikalikan dengan YI topi sama dengan 0. Yang keempat itu garis regresi linear harus melewati mensampel X rata-rata dan Y rata-rata. Baik, selanjutnya decomposition of sum of scores. Nah, pada pengurangan jumlah kuadrat ini YI dikurang Y rata-rata sama dengan YI dikurang Y topi atau YI parameter ditambah dengan YI parameter dikurang Y rata-rata. Sehingga untuk mengumpul variasinya itu sigma YI dikurang Y rata-rata dipangkatkan dengan 2 sama dengan sigma YI dikurang YI topi ditambah YI topi atau YI parameter dikurang Y rata-rata dipangkatkan dengan 2. YI dikurang Y rata-rata dikuadratkan sama dengan sigma YI dikurang YI parameter dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan YI parameter ditambah dengan Y rata-rata dipangkatkan dengan 2. Nah, pada sigma YI dikurang Y rata-rata pangkatkan dengan 2 itu TSS atau total sum of scores atau jumlah total kuadrat. Sedangkan pada sigma YI dikurang Y topi atau YI parameter pangkatkan dengan 2 itu adalah RSS atau residual sum of scores, yang artinya jumlah sisa kuadrat. Sedangkan pada sigma YI kuadrat dikurang Y rata-rata pangkatkan dengan 2 itu SS atau explained sum of scores atau estimasi sum of scores. Baik, selanjutnya measure of goodness of fit. R2 measure of goodness of fit atau R2 merupakan ukuran atau kesesuaian. Tentukan R2 sama dengan SS di per TSS sama dengan 1 dikurang RSS sama dengan di per TSS, sehingga menjadi 1 dikurang sigma UI parameter dipangkatkan dengan 2 di per sigma YI dikurang Y rata-rata dipangkatkan dengan 2. Nah, di SS dan TSS ini diturunkannya R2 sama dengan sigma YI parameter dikurang Y rata-rata dipangkatkan dengan 2 di per sigma YI dikurang Y rata-rata dipangkatkan dengan 2, sehingga satu lebih besar dari R2. R2 itu lebih kecil dari 1 dan R2 itu lebih besar daripada 0. Baik, selanjutnya alternatif R2 expression atau alternatif dari ekspresi R2. Baik, selanjutnya ini ada dua kurva ini, mana pada kurva ini yang pertama ini merupakan kurva ASR pangkat 2 sama dengan 0. Yang kedua ini ASR pangkat 2 sama dengan 1. Nah, pada kurva yang pertama ini titik ini tidak sejajar dengan garis pada kurva sehingga ASR pangkat 2 sama dengan 0. Sedangkan pada garis yang kedua ini ASR pangkat 2 itu sama dengan 1. Karena garis titik-titik yang ada pada kurva ini menyatu atau sejajar dengan garis SRF tersebut. Baik, selanjutnya Gauss-Markov Theorem atau teori dari Gauss-Markov, yang dimana teori dari Gauss-Markov ini mengingat asumsi model regresi linear klasik atau klasik penduga kuat terkecil biasa atau OLS. Itu estimator dari B1 dan B2 adalah penduga linear tak bias atau biro terbaik dari beta 1 dan beta 2. Artinya beta 1 dan beta 2 ini memiliki varian terkecil dari seluruh penduga linear
tak bias dari B1 dan B2. Dengan catatan teori ini tidak berlaku untuk penduga non-linear. Selanjutnya tidak bias, unbias atau tidak bias, atau nilai yang tidak diharapkan dari penduga sama dengan nilai sebenarnya dari BK, yang dimana ini merupakan grafik distribusi probabilitas yang dimana apabila ditambahkan garis atau probabilitas yang baru itu hanya akan tetap sama, tidak berubah. Contohnya seperti berikut. Nah, pada probabilitas unbiased dan biased overestimated itu tetap sama, yang berbeda cuma dari estimator B2-nya. Ini dan kalau bias ini dia estimatornya dari B2 sama dengan beta 2, sedangkan yang kedua ini estimatornya lebih besar daripada beta 2. Nah, untuk sedangkan yang ketiga ini atau bias yang meremehkan ini dia estimatornya dari B2-nya itu lebih kecil dari beta 2. Baik, selanjutnya probability distribution of least square estimator atau distribusi normal berdasarkan teorem distribusi normal berdasarkan teorem limit pusat. Di mana B1 sama dengan jumlah nilai mutlak dari beta 1, standar deviasi dipangkatkan dengan 2, sigma xi dipangkatkan dengan 2, diper dengan jumlah sigma xi dikuadratkan. Sedangkan B2-nya adalah jumlah nilai mutlak dari beta 2, standar deviasi pangkatkan dengan 2 diper sigma xi dikuadratkan. Baik, lanjut. Selanjutnya, normally distributed under the central limit theorem. Ketika asumsi Gauss-Markov berlaku dan ukuran sampel n atau jumlah data itu cukup besar, maka penduga kuadrat terkecil dari B1 dan B2 itu memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan semakin besar akurasi itu, semakin besar pula nilai n dari sampel itu. Baik, selanjutnya efisiensi. BK ini adalah penduga tidak bias yang efisien jika untuk ukuran dari sampel tertentu itu atau disimbolkan dengan n, variansnya adalah kuadrat terkecil. Konsistensi. BK itu adalah penduga dari BK yang konsisten jika probabilitas dari BK itu adalah 1. Artinya semakin besar ukuran sampel, maka BK ini akan semakin akurat pula. Baik, selanjutnya the least squares predictor, YI parameter atau predikat kuadrat terkecil dari YI parameter. Dengan adanya nilai variabel penjelas dari X ini, kita ingin memprediksi bahwa nilai variabel itu terikat dari YI ini dari hasil estimasi OLS tersebut. Nah, editor kuadrat terkecil adalah YI parameter sama dengan B1 ditambah dengan beta 2 dikalikan dengan XI. Baik, selanjutnya summary of blue estimator atau ringkasan estimasi biru. Nah, untuk main itu estimasi dari B1 dan estimasi dari B2 untuk main estimasi dari B1 sama dengan beta 1 dan estimasi dari B2 sama dengan beta 2. Varians B1 sama dengan standar deviasi pangkatkan dengan 2, nilai mutlak dari sigma xi dikuadratkan diper jumlah sigma xi dikuadratkan, dan varians dari B2 sama dengan standar deviasi dipangkatkan dengan 2 diper sigma xi dikuadratkan. Nah, yang ketiga standard error or standard deviation. Nah, kesalahan standar sama dengan standar error dari BK itu sama dengan akar dari varians dikalikan dengan BK. Baik, sekian presentasi daripada saya. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Sang Maha Pencipta yang Maha Benar. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.